As we gather in this place today, Holy Spirit, come and have your way. Have your way. As we lay aside our own desires, sweep across our hearts with holy fire and have your way. This is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. As we offer up our hearts and lives, let them be a living sacrifice. Have your way. Be glorified in everything we do. Yes, Lord. Be glorified in everything we say. And have your way. This is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. As we pray, oh Lord, draw near. It's your voice we long to hear. Oh, we long to hear from you, 'cause this is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome. This is your house, it's your home. We welcome you today. It's your house, this is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. We
GBI Rock Balikpapan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, adik-adik, saudara-saudari yang berulang tahun di minggu ini. 6 Juli 2020 Ibu Veronica Maria Ernawati. 7 Juli 2020 Ibu Yulianti Ratna Dewi. 7 Juli 2020 Saudari Kristina Suryanto. 7 Juli 2020 Saudari Olivia Evangeline Jovian. 8 Juli 2020 Bapak Romi Y. Karundeng. 9 Juli 2020 Bapak Jules VT Tampemawas. 10 Juli 2020 Ibu Linda Sagita. 11 Juli 2020 Bapak Getra Dwi Christian. 12 Juli 2020 Ibu Ellen Marice Tuwo. Hadiahnya baca firman Tuhan di Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Selamat ulang tahun pernikahan kepada Bapak Ibu yang berulang tahun pernikahan pada minggu ini. 3 Juli 2020 Bapak Tommy Jimantoro dan Ibu Heni. 6 Juli 2020 Bapak Slamet Gunawan dan Ibu Sulistiani. 7 Juli 2020 Bapak Bugi Arman dan Ibu Yulianti Ratna Dewi. 10 Juli 2020 Bapak Randi Sonobogar dan Ibu Maherti Komaling. 12 Juli 2020 Bapak Andreas Rudi S dan Ibu Marta Sri M. Hadiahnya baca firman Tuhan di Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, memang saat-saat sekarang adalah saat-saat masa-masa yang sangat sulit. Masa yang tidak gampang di dalam bisnis usaha, bahkan hal yang rohani pun juga sulit karena takut yang namanya COVID-19. Tapi di dalam saat yang sangat sulit ini, terutama di dalam usaha ini, Tuhan menggerakkan saya untuk memberkati penyapu jalanan. Saya ambil inisiatif, saya nurut kepada Tuhan bahwa saya harus memberkati mereka. Saya berkati mereka dengan sekotak nasi bungkus yang saya bagi dari Kilo, Jalan Minyak, Pandansari, bahkan sampai Kampung Baru. Saya bagi ke mereka satu orang satu kotak. Bahkan mereka sampai ada yang terharu, sampai ada yang hampir meneteskan air mata. Begitu bahagianya mereka hanya gara-gara sebungkus nasi kotak. Puji nama Tuhan. Semua adalah karena kasih Tuhan di dalam hidup kita. Memang tidak gampang. Dalam kondisi sekarang banyak pegawai yang dipecat, usaha yang bisnis yang tidak gampang, semuanya mengalami masalah yang beruntun. Karena kita berhubungan dengan orang lain juga dapat masalah. Akhirnya kita pun juga dapat masalah. Tapi puji Tuhan, karena kebaikan Tuhan kita masih bisa untuk memikirkan orang lain. Biarlah di masa yang sulit ini, bahkan Bapak Timotius Arifin menganjurkan, menyarankan kita tetap menabur di kala yang sangat sulit ini. Kita tidak perlu memikirkan kapan kita akan dapat berkat itu. Kita tidak perlu. Itulah kewajiban kita sebagai anak Tuhan yang mampu dan bisa, maka kita juga harus memikirkan orang lain. Bahkan Bapak Gembala kita Heroki Lapong pun juga melakukan hal yang sama dengan membagi APD yang diterima pada waktu itu oleh Bapak Wali Kota Rizal Effendi, dan juga pembagian sembako dari Gereja Rock untuk orang lain, bahkan untuk jemaat saudara rohani kita yang satu gereja dalam kondisi yang sangat tidak mungkin, tapi masih bisa memikirkan orang lain. Itulah bukti kedewasaan rohani kita kepada Tuhan. Kiranya kesaksian saya ini boleh memberkati kita semua yang mampu dan bisa
untuk tetap selalu menabur. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Is Christ alone. Is Christ alone. Demi kenyamanan bersama dalam beribadah, kami menyarankan Anda untuk mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Saat memasuki RCC, pastikan tetap menjaga jarak, tidak saling bersentuhan dan berjabat tangan, atau bahkan berpelukan. Selalu gunakan masker saat berada di lingkungan RCC. Pastikan dari rumah Anda sudah membawa masker sendiri. Cuci tangan di tempat yang telah disediakan atau di toilet dengan penggunaan air dan sabun serta cara mencuci tangan yang benar. Bersedia untuk ditermogan oleh satpam hotel di pintu masuk menuju RCC. Saat masuk ke RCC, silakan berbaris dengan menjaga jarak sesuai garis merah dan bukan pada tanda silang. Memakai hand sanitizer yang telah disediakan oleh penerima tamu atau usher, mengambil roti dan anggur untuk mengikuti perjamuan kudus. Memasuki RCC ke arah kursi yang telah disusun berjarak. Dan tidak diperkenankan untuk memindahkan atau menggeser kursi yang telah diatur jaraknya. Persembahan tetap diadakan secara virtual dengan scan QR Code berikut.
Dan bagi jemaat yang tidak mempunyai aplikasinya, dapat mengambil amplop persembahan khusus di meja yang telah disediakan. Uang bisa menjadi media penyebaran virus COVID-19. Untuk itu, kami juga menyediakan mesin EDC untuk persembahan syukur. Demikian protokol kesehatan yang berlaku di RCC Balikpapan. Selamat beribadah, enjoy the service, stay safe, and stay healthy. God bless you all. Puji Tuhan, kalau tidak ada lonjakan pasien positif corona di Balikpapan, maka kita akan segera memulai ibadah offline kita di pertengahan bulan Juli atau di akhir bulan Juli nanti dengan jam-jam ibadah sebagai berikut. Yang pertama di hari Sabtu jam 6 sore. Kemudian di hari Minggu dimulai dengan jam 7 pagi, jam 9 pagi, dan jam 5 sore. Setiap ibadah dibatasi hanya 40 orang. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, Saudara sekalian, yang mau ibadah secara offline, wajib mendaftar atau melapor ke nomor WhatsApp di bawah ini. Sesuai surat edaran dari Wali Kota dan Kementerian Agama, maka ada 3 kategori orang yang saat ini tidak diizinkan untuk ibadah secara offline. Yang pertama, menurut surat edaran dari Kementerian Agama dan juga surat edaran dari Wali Kota Balikpapan, dihimbau untuk setiap anak-anak untuk tidak dahulu datang beribadah di tempat ibadah. Hal ini sifatnya sementara sampai nanti akan dihimbau kembali. Teman-teman, sementara kita ibadahnya rumah dulu ya. Sabar. yang kedua, halo Oma Opa, kangen sekali ya, kita sudah lama nggak ketemu. Soalnya kita nggak ibadah di gereja. Nah, tapi Oma Opa juga harus masih bersabar. Kita belum dibolehkan oleh Wali Kota sesuai dengan surat edaran Wali Kota dan Menteri Agama. Kita di atas 60 belum boleh beribadah di gereja. Kita ibadah di rumah aja, live streaming. Sama saja kok, kita bisa merasakan hadirat Tuhan dengan kita memuji menyembah. Kita boleh juga minta anak-anak ambilkan roti perjamuan dan anggur untuk kita bisa mengikuti perjamuan kudus bersama dengan mereka yang ibadah di gereja. Firman Tuhannya juga sama, kita dapat menikmatinya. Oh, puji Tuhan. Jadi sabar dulu ya Oma Opa ya. Kita jadi ibadah dulu di rumah supaya kita sehat. Kita sehat, anak menantu, cucu-cucu juga semua sehat. Sampai kita ketemu lagi dalam suatu ibadah di gereja. Shalom Oma Opa, haleluya. yang ketiga, mereka yang memiliki riwayat sakit bawaan, yang rentan tertular COVID-19. Penyakit apa itu? Bisa hubungi saya di nomor di bawah ini. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Ikutilah semua rangkaian ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya dengan duduk di tempat yang nyaman bersama keluarga, dan milikilah sikap hati yang respek dan hormat kepada Sang Raja. Karena kita sedang beribadah, kita bukan nonton ibadah ya. Ibadah hari ini juga disertai dengan perjamuan kudus, maka Bapak Ibu di rumah persiapkan roti dan anggur untuk ikut perjamuan kudus pada hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur. Yang ada padaku
semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Engkau yang ku cinta, Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya Engkau yang kami sembah. Bersyukur Yesus, tangan kasih-Mu sempurna dalam kami. Sungguh indah, sungguh mulia, sungguh manis Engkau Tuhan. Kami memuji, kami menyembah-Mu Yesus. Sungguh besar nama-Mu, sungguh besar kuasa-Mu Tuhan. Memuji Engkau Yesus. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya
Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selamat hari Minggu dan kita kembali dalam ibadah online. Yuk kita buka hati, kita berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk waktu ini. Hamba berdoa biar Engkau mewahyukan dirimu, memberikan kami pencerahan oleh Roh Kudus akan isi hatimu sehingga kami mengerti kehendak Tuhan untuk kehidupan kami melalui firman-Mu ini Tuhan. Berbicara Tuhan kepada setiap kami di rumah dimanapun kami berada masing-masing. Kami sangat-sangat membuka hati mengizinkan Tuhan bicara. Segala persiapan hamba-Mu biar Engkau sendiri yang mengurapi, yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Sehingga benar-benar yang kami dengar pada pagi hari ini adalah firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Yes. Oke, minggu lalu kita telah diberkati dalam pelayanan dari orang tua rohani kita, Ibu Nancy. Dan di luar dugaan, rupanya bagi saya firman Tuhan itu menjadi jalan masuk bagi kita untuk belajar satu topik yang saya sudah bilang beberapa ibadah online sebelumnya, sebuah topik yang sedang saya persiapkan, yang saya rindu kita bahas sama-sama secara khusus di musim khusus ini ya. Topik itu adalah iman. Dan Ibu Nancy minggu lalu telah menjelaskan dengan luar biasa. Saya sangat diberkati oleh khotbah atau pengajaran beliau yang sungguh-sungguh memberikan kita kepedulian bagaimana iman itu penting di musim khusus ini ya. Bahkan beliau memberikan nama new normal ini sebagai new season. Dan saya setuju, bahasa Alkitab lebih tepat ya, ini adalah musim yang baru. Nah, judul dari pelajaran kita pada hari ini adalah Seasons of Faith atau musim iman. Mari kita baca sama-sama ayatnya, Kejadian pasal 8 ayat 22. Kejadian 8 ayat 22, bersuara sama-sama cuma satu ayat. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Jadi Alkitab ini memberitahu kepada kita, menjelaskan bahwa selagi ada bumi, nah artinya selagi hidup ini masih ada, maka tidak akan berhenti perputaran musim ya. Menabur, menuai, dingin, panas, kemarau, hujan, siang dan malam. Bisa juga dikonotasikan keadaan yang baik dan tidak baik ya. Menabur, menuai, dingin, panas, kemarau yang selalu berkonotasi hal-hal yang tidak baik, kering gitu ya. Dan hujan atau siang dan malam. Selalu ada. Dan minggu lalu Ibu Nancy juga sudah menjelaskan kepada kita bahwa kita tidak bisa menghindar, tidak bisa menolak situasi itu. Kita hanya bisa mengenal musimnya dan mulai hidup sesuai dengan musim tersebut. So dikasih Tuhan, masalah selalu terjadi ketika kita hidup di musim yang baru dengan cara di musim yang lama. Jadi akan selalu terjadi konflik atau masalah ketika musimnya sudah berubah tapi cara hidupnya masih sama. Itulah sebabnya penting bagi kita untuk mengetahui musim kehidupan apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini ya. Sebab untuk mengetahui musim kehidupan sama pentingnya dengan hidup di musim tersebut. Jadi lebih dulu kita harus mengenal musim dari kehidupan kita. Saya ambil contoh sebentar tentang pentingnya kita mengenal musim. Musim belum menikah dengan musim menikah akan berbeda. Jadi kalau ada orang baru menikah tapi masih hidup dengan cara seperti dia belum menikah, padahal dia sudah menikah, nah itu konflik ya. Itu pasti terjadi masalah.
Musim, saya sebut musim 1 anak dengan musim 2 anak misalnya, berbeda. Musim anak SD dengan anak SMA beda. Apalagi musim anak SMA dengan anak kuliah, berbeda. Musim di mana kita belum pensiun dan sesudah pensiun pasti berbeda, ya. Musim belum punya cucu dan sudah punya cucu berbeda. Belum punya mantu dan sudah punya mantu berbeda. Musim apa? Musim perusahaan, kita bekerja dengan perusahaan yang lama dengan perusahaan yang baru. Di kota yang lama dengan kota yang baru. Musim Surabaya dengan musim Balikpapan berbeda. Musim Balikpapan dengan musim Jakarta berbeda. Perlu sekali kita mengenal musim kehidupan yang kita sedang hadapi hari ini. Nah, lantas pertanyaannya adalah musim apakah saat ini? Saat ini musim apa? Saya memberi nama saat ini adalah musim iman. Ya. Seasons of faith. Mengapa saya memberi nama musim iman? Saya memiliki 3 alasan kenapa saya memberi nama musimnya adalah musim iman. Yang kita sedang hadapi, ya. New normal, ya, new seasons. Musim iman, musim yang baru bernama musim iman. 3 alasan. Yang pertama, karena kita menghadapi musim yang ekstrim atau extraordinary atau yang luar biasa. Betul kan? Sepanjang COVID-19 musimnya ekstrim. Ya. Ibarat kalau dia hujan, musim hujan, curah hujannya ekstrim, ya. Begitu, ya. Dia punya partikel air lah, dia punya jangka waktu hujan sampai tidak hanya banjir mungkin, sampai banjir bandang dan longsor dan seterusnya. Kira-kira gitu. Sekarang bahkan lebih ekstrim lagi COVID-19 karena menurut saya dalam sejarah, at least dalam kehidupan saya, sejarah hidup saya, baru sekarang saya melihat luar biasa gitu ya, lumpuh. Ya sudah tahu maksudnya kan, semua aspek hidup, semua kaget. Dan itu ada di musim kita hari ini. Kita saksi sejarah, kita mengalami langsung situasi ini. Saya tanpa menjelaskan lebih panjang, saya yakin Anda setuju dengan saya, ini adalah musim yang ekstrim, extraordinary. Alasan kedua kenapa saya menyebut ini adalah musim iman, karena musim yang extraordinary harus dihadapi secara apa? Extraordinary. Musim yang ekstrim harus dihadapi secara ekstrim, kira-kira gitu. Musim yang luar biasa harus dihadapi dengan cara yang apa? Yang luar biasa. Nah inilah kita hari ini. Jadi kalau kita di musim yang baru, musim yang ekstrim saya sebut hari-hari ini, terus kita masih hidup dengan cara hidup yang kemarin, yang musimnya sudah luar biasa, cara hidup kita masih biasa. Nah itu pasti persoalan Bapak Ibu. Saudara, pasti persoalan. Dan saya berani bilang bahwa mungkin persoalan terbesar kita hari ini adalah itu. Bahwa kita masih hidup dengan cara hidup di musim yang lama, sementara musimnya sudah baru dan tidak hanya baru, ekstrim atau extraordinary, ya. Luar biasa sekali musim COVID-19 ini, ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, alasan ketiga kenapa saya menyebut musim iman, selain karena musimnya ekstrim, extraordinary, selain karena kita harus hadapi dengan cara yang extraordinary. Nah, kenapa iman? Karena cara yang extraordinary hanya bisa terjadi hanya dengan iman. Jadi kita bisa menghadapi dengan cara yang luar biasa juga hanya dengan apa? Hanya dengan iman. Di luar iman kita tidak akan bisa menghadapi musim yang luar biasa ini dengan cara yang luar biasa. Gitu. Kita hanya bisa menghadapi dengan cara yang luar biasa dengan iman. Oke? Jadi itulah maksud saya kenapa saya memberi nama ini adalah musim iman. Saya menggumuli dengan cukup lama untuk merenungkan kasih nama apa musim ini. Dan saya dapat ini. Pertama saya mau kasih nama New Life, musim hidup baru ya. Tapi saya mau kita belajar lebih konkret ya, hidup baru apa? Iman gitu ya, musim iman. Oke, katakan sama-sama yuk, musim iman. Coba tepuk kiri kanan dulu, kasih tahu sama istri, sama suami, sama anak, bilang musim iman. Gitu ya, interaksi sebentar. Oke, 3 hal yang dilakukan iman di dalam musim baru ini. Ya, karena kita memberi nama musim iman,
kita akan belajar dengan singkat, walaupun saya berjanji untuk beberapa minggu ke depan kita akan jadikan ini sebagai serial ya. Seperti janji saya setelah serial AADR, ada apa dengan rumah, nah kita masuk di serial iman. Melanjutkan iman imun sebenarnya ya, sebelum AADR yang kemarin. 3 hal yang dilakukan iman di dalam musim baru ini. Yang pertama, iman mengingatkan eksistensi kita tidak hanya sebagai manusia jasmani atau fisik, tapi juga sebagai manusia rohani. Lagi, iman mengingatkan eksistensi kita tidak hanya sebagai manusia fisik atau jasmani, tapi kita ini juga adalah manusia rohani. Gitu Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita tidak hanya hidup di dalam daging, tapi juga hidup di dalam roh. Baca ayat yuk sama-sama, Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Baca lagi dan biar itu jadi rema buat kita sama-sama. Yuk ya, pelan-pelan, 2, 3. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya. Jadi inilah musim iman. Saudara harus benar-benar menyadari bahwa kita tidak hanya deal dengan daging kita, dengan fisik kita, dengan materialistis, dunia materialis gitu ya. Enggak hanya itu, tapi spiritual kita, karena kita adalah manusia roh juga. Kita tidak hanya manusia jasmani, tapi manusia roh. Dan yang luar biasa adalah kesadaran kita sebagai manusia roh, dengar ini, menolong banyak kita untuk hidup di dalam daging gitu. Lagi ya, kesadaran kita akan eksistensi kita sebagai manusia roh atau manusia rohani sebenarnya menolong banyak untuk kita hidup di dalam daging. Nah, yang berbahaya kita terlalu sadar pada daging, pada materi, tapi spiritual atau rohani itu ketinggalan, tidak disadari. Maka terjadilah orang Kristen yang dikuasai ketakutan dan kekhawatiran karena lebih sadar pada hal-hal yang bersifat fisik, materi dan daging gitu. Padahal kita ini manusia roh juga. Yesus sudah bilang, dia ingatin kita ini tidak hanya hidup oleh roti, tapi oleh firman gitu. Orang bilang begini, ya sudah makan firman aja. Ya saya nggak peduli, karena saya lebih percaya saya juga manusia rohani. Oke, ngomong-ngomong dengan orang yang pesimis bilang, makan firman aja. Nah saya mau bilang buat saudara, firman sanggup menjadikan yang tidak ada, menjadi ada. Itulah firman. Dan kalau kita baca Roma 10 ayat 17, kita baca sama-sama, jadi iman timbul dari apa? Pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Oke. Kapan iman timbul? Waktu dengar firman. Jadi kalau orang bilang makan firman, sebenarnya itu benar sebenarnya. Waktu kita makan firman, kita muncul iman. Dan iman itu yang menolong kita menghadapi pergumulan hari ini. Jadi iman penting. Beberapa waktu yang lalu saya ngajak saudara iman imun. Pak Arifin dalam pertemuan Zoom meeting Leaders Rock, dia bilang begini, imun iman. Bahwa iman adalah sebuah imun juga buat kita. Apa itu iman? Imun kita belajar daya tahan. Daya tahan terhadap apa? Terhadap dosa. Terhadap hal-hal yang tidak perlu kita lakukan. Terhadap hikmat dunia, hikmat manusia yang akhirnya bukan hikmat Tuhan, yang akhirnya hanya untuk hidup kita berbuat dosa. Kita bohong, kita tipu orang. Lihat itu, kita Kristen. Kita tipu orang hanya karena kita mau hidup. Kenapa? Karena imannya keteteran, imannya tidak diaktifasi. Oke, ngomong-ngomong minggu depan judul khotbahnya adalah mengaktifasi iman. Jadi kita akan ada serial ini ya, musim iman ya. Setidaknya mungkin sepanjang bulan ini. Saudara dikasih Tuhan, jadi
Hal yang pertama, kenapa iman? Apa yang iman lakukan? Iman menolong kita untuk sadar bahwa kita tidak hanya manusia jasmani, manusia materi, materialis. Tapi kita adalah manusia roh, spiritual man and woman. Harus, Yesus bilang kita tidak hanya hidup dari roti saja tapi dari firman. Kalau ada orang sini bilang makan firman, yes kita makan firman supaya timbul iman. Karena iman timbul dari mana? Pendengar akan firman. Jadi sebaiknya di musim iman ini banyak baca firman. Itu sudah. Haleluya, banyak baca firman, timbul iman. Ada banyak cerita, ada banyak kesaksian yang luar biasa, tapi saya akan saksikan secara offline saja. Saya tidak mau saksikan di sini karena ini ditonton semua, banyak gitu ya. Tapi ada banyak perkara besar, ada banyak kabar gembira yang Tuhan kerjakan di gereja kita hari-hari ini. Berhubungan dengan izin gereja, berhubungan dengan penjualan tanah kita, tanah Rock Hill. Ada banyak yang Tuhan tolong. Justru yang tidak bisa dikerjakan di luar musim corona, Tuhan bisa buat di musim corona. Lihat itu, lihat. Saya tidak berdaya di rumah sebagai gembala saudara yang memimpin pengembalaan di gereja ini. Saya bisa berdoa dan beriman, melepaskan berkat dan mengikat kegagalan. Itu doa saya, prinsip melepas dan mengikat. Saya doa, saya ikat kuasa kegagalan, saya lepaskan berkat. Nanti saya cerita, saya saksikan di offline, ibadah offline ya, enggak bisa di sini gitu ya. Tapi saya begitu yakin mengajarkan ini karena di musim spesial ini pengalaman iman bekerja dengan luar biasa. Aduh banyak kesaksian yang hebat. Dan saya percaya memang orang benar hanya hidup oleh iman. Itu yang pertama. Iman bikin kita sadar kita tidak hanya manusia jasmani, tapi kita juga manusia rohani. Yang kedua, yang iman lakukan apa? Iman membawa kita untuk masuk ke dalam dimensi yang berbeda. Nama dimensi adalah dimensi ilahi. Iman membawa kita untuk masuk ke dalam dimensi yang berbeda. Nama dimensinya adalah dimensi ilahi. Dimensi supranatural. Dari natural kepada supranatural. Kita juga sudah belajar, kita secara natural kita sebenarnya adalah supranatural. Oke, kita bisa mengikat, bisa berkata buat tangan kita, apa saja yang saya buat dengan tangan ini berhasil dan beruntung. Mari saudara, tidak bisa kita menghadapi musim ini kalau tidak dengan iman. Sudah nggak bisa, ya, sudah nggak bisa. Mari, dan kita belajar di iman dan imun kan. Kadar iman sebenarnya sama aja. Iman saya dengan iman saudara sama. Yang membuat berbeda apa? Aktivasinya, ototnya mana yang lebih bagus, yang melatih lebih banyak. Kalau soal tambahkan iman kami, mau tambah apa lagi? Udah fix iman itu. Yang membedakan tinggal dilatih apa tidak. Nah, musim ini adalah musim untuk latih iman. Supaya tidak ngawur, dengar firman lebih banyak, supaya iman kita timbul dari firman, bukan iman-imanan gitu. Timbul dari firman. Timbul iman, memperkatakan iman. Nah, itu yang akan membuat kita berbeda dengan orang yang tidak beriman. Walaupun dia Kristen, sekali lagi saya tekankan. Hanya orang Kristen saja belum tentu dia beriman. Saya tidak mau keluargaku Rock Balikpapan, Anda cuma orang Kristen yang ngaku-ngaku warga kerajaan sorga tapi tidak beriman. Kristen tapi tidak beriman. Saya mau bilang ya, I tell you, hanya karena kita Kristen belum tentu kita beriman. Betul kan? Kita harus mengaktifasi, kita harus memilih. Nah yang kedua, yang iman lakukan apa? Yang membawa kita untuk masuk dalam dimensi yang berbeda, yaitu dimensi ilahi. Kita belajar di iman dan imun apa? Iman itu seperti vehicle, seperti kendaraan. Gitu. Sudah lihat gambar ini? Dia seperti kendaraan, seperti pesawat luar angkasa. Waktu dia mau masuk dimensi luar angkasa, space, kepada dunia luar angkasa, dia harus masuk di dalam sebuah kendaraan bernama pesawat luar angkasa ya. Dia harus masuk di situ karena itu sudah diperlengkapi untuk melewati atmosfer. Konon di atmosfer itu kalau pesawat itu tidak dilapisi oleh bahan-bahan tertentu, dia akan meledak di lapisan atmosfer. Dia akan sangat panas sekali, dia akan sangat panas di atmosfer gitu. Nah, kalau dia sudah lewat di atmosfer, tembus di space, di luar angkasa, aman sudah gitu ya. Namun titik kritisnya adalah ketika dia harus keluar dari gravitasi bumi dan dia tembus keluar angkasa.
di lapisan itu, kita sudah belajar di SMA itu ya, itu ada lapisan atmosfer gitu yang ditembus dengan, nah bagaimana iman bekerja? Dia kendaraan tuh membuat kita tembus di alam atau dimensi yang berbeda, dalam hal ini dimensi ilahi. Makanya kita tidak akan pernah bisa hidup dalam dimensi ilahi tanpa iman. Karena iman menolong kita untuk bisa tembus di dalam dimensi Tuhan. Hanya dengan iman. Mari baca sama-sama 2 Korintus pasal 5 ayat 6. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Perhatikan ya. Katakan tabah. Meskipun apa? Meskipun kami sadar, nah itu daging kan. Bahwa selama kami mendiami tubuh ini, daging ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Bukan karena melihat. For we walk by faith. Katakan by faith. Oleh karena iman. Not by sight. Nah, karena kita hidup oleh karena iman. Iman itu yang bisa memampukan kita melihat yang tidak kelihatan. Seperti yang kita pernah belajar beberapa waktu yang lalu. Hanya iman yang bisa membuat kita melihat yang tidak kelihatan. Musim ini musim iman. Anda bisa melihat profesi Anda, bisnis Anda, keluarga Anda, masa depan Anda bisa lihat. Dengan apa? Iman. Karena iman bawa kita dalam dimensi Tuhan, dimensi supranatural, dimensi ilahi. Jangan selalu deal dengan hal-hal yang jasmani saja. Jangan. Ada kesaksian di KM saya, seorang adik saya yang belajar berbisnis. Di musim corona ini sulit sekali, kapan hari dia harus bayar THR untuk karyawannya dia. Dan terus melanjutkan bisnisnya dia untuk perputaran keuangannya dan seterusnya. Aduh bergumul, kami telepon-teleponan dan dia sharing di KM. Wow pergumulan sekali. Saya tahu berat sekali antara mau tutup perusahaan kira-kira ekstrem begitu. Atau tetap mau jalan, tapi mau jalan bagaimana? Bayar karyawan punya THR karena dia baru mulai kan, bukan pebisnis yang sudah stabil gitu. Dia baru mulai, dia bergumul. Akhirnya dia sampai pada titik bilang begini, Kak Tuhan suruh saya diam akhirnya. Kenapa? Bukan berarti tidak berbuat apa-apa. Segala cara udah dibuat. Ajukan dana untuk pinjam dana di bank. Nggak bisa, bank juga nggak bisa semudah itu di musim COVID-19 ini. Disuruh diam. Singkat cerita. Hari ini dia baik saja, dia bisa bayar. Bahkan dia tidak harus berhutang untuk bayar. Meminjam uang untuk bayar. Tuhan buka jalan. Terus saya tanya, bagaimana bisa? Waktu disuruh diam, kok bisa? Ya Tuhan buat segala cara. Sampai dia efektif, efisien pada tindakan-tindakan yang seperlunya dan bermanfaat, berguna, useful, langsung. Dia bisa melewati musim ini dengan iman. Dimensi ilahi, Tuhan menggerakkan hati orang. Ayo saudaraku yang dengar firman ini, kalau Anda hanya menghabiskan malam-malam, waktu-waktu melamun, khawatir dan takut, tidak bisa. Anda hanya orang Kristen, jangan. Saudara kan kita disebut orang beriman. Ini musim iman. Terus bagaimana caranya? Mulai dengan baca firman, bersekutu dengan Tuhan. Itu dulu, jangan dulu yang lain. Jangan langsung beriman. Tapi kalau saudara punya firman bagaimana? Haleluya. Maka kalau kita punya iman akan bawa kita dalam dimensi yang berbeda. Dimensi ilahi, dimensi Tuhan. Di mana hal-hal yang kita nggak bisa lihat. Kalau Anda lihat di gambar ini kan itu gambar titik map itu bumi. Ya. Ini adalah Milky Way ya saudara. Galaksi Bima Sakti. Wah, di mana kata orang-orang yang pinter-pinter dalam dunia perangkasaan gitu ya. Itu percaya bumi adalah bagian kecil dari galaksi ini. Lihat itu ya. Bumi di mana? Di situ. Kira-kira gitu ya. Di mana? Bumi cuma bagian kecil dari galaksi Milky Way, Bima Sakti ya. Kenapa disebut Milky Way? Karena seperti spiral susu gitu ya. Warnanya begitu. Nah itu saya belajar sebentar ya di Wikipedia gitu ya. Nah itu. Nah ini katakanlah view dari orang yang sudah lewat. Katakanlah dari luar angkasa, dari pesawat luar angkasa, dari terminal Star Wars gitu ya. Itu bisa lihat ini. Jadi pemandangan yang berbeda dengan pemandangan bumi.
begitu luas, begitu awesome, begitu luar biasa, hebat, wonderful, beautiful. Itu di dimensi luar angkasa. Tapi dia harus tembus dimensi ini dengan vehicle, dengan pesawat luar angkasa yang membuat dia bisa tetap ada di dimensi yang berbeda dari dimensi bumi. Melewati gravitasi bumi. Aduh saudara dikasih Tuhan. Iman yang bisa bawa kita ke dimensi ilahi. Dimensi yang bebas dari gravitasi kedagingan. Wah sadap. Haleluya. Gravitasi kedagingan. Sekarang kalau kita hidup dalam daging saja, kita ditarik oleh gravitasi, daya tarik daging. Oh saudara. Mari kita melangkah dalam dimensi iman supaya gravitasi kedagingan tidak bisa menguasai kita. Kira-kira gitu deh, saudara, saya harap Anda mengerti. Kita nggak ditarik oleh daya tarik dunia, itu maksudnya. Keinginan dunia, daging, saudara. Dan kita masuk dalam dimensi yang bebas dari gravitasi. Wah, saudara. Sampai kalau kita lihat pesawat luar angkasa, orang itu dalam luar angkasa itu di dalam pesawat bisa terbang-terbang gitu ya. Karena tidak dikuasai gravitasi. Airnya yang dia minum itu bisa terbang juga gitu. Seru banget gitu ya. Pemandangannya seperti ini. Itu akan kita alami kalau kita hidup di musim iman ini. Mari katakan dengan saya sama-sama, musim iman. Ya, new normal kita sudah punya nama, musim iman. Oke, yang terakhir, apa yang iman lakukan? Iman membuat kita bisa melihat yang tidak kelihatan oleh mata jasmani. Mari kita baca ayat terakhir. 2 Korintus pasal 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan. Itu orang kalau sudah dalam dimensi iman ngomongnya begitu saudara. Penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Yang melebihi segala-galanya. Dia lagi bilang musim corona ini mengerjakan kemuliaan kekal. Bisa enggak omongin sama-sama? Musim corona ini mengerjakan apa? Kemuliaan kekal. Lagi, musim corona mengerjakan kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Penderitaan di musim ini, ya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan itu sementara, yang tak kelihatan itu kekal. Nah, hanya bisa terjadi dengan iman. Bagaimana munculnya? Baca firman, bersekutu dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu dikasihi Tuhan, waktu Anda bergumul, bersekutu, membaca firman, bergaul dengan Tuhan lebih banyak, mengaktifasi iman Anda. Lihat ada banyak hal-hal yang luar biasa, wonderful, awesome, yang hebat yang akan kita bisa lihat. Kita bisa melihat yang tidak kelihatan. Iman yang menolong kita ke sana. Saya harap Bapak Ibu, mari kita mulai melangkah dalam musim iman. Saya pukul gongnya sekarang. Sampai beberapa minggu ke depan. Kabar gembira buat kita bahwa izin beribadah dari wali kota untuk ibadah new normal di RCC sudah keluar. Namun belum buru-buru ya. Belum buru-buru, sabar saja, berdoa saja. Lebih penting mendoakan kota Balikpapan dan bangsa Indonesia supaya semakin bagus grafiknya sehingga kita bisa kembali beribadah di rumah rohani bersama-sama keluarga rohani. Sudah keluar izinnya, cuman kami belum memutuskan untuk kita ibadah offline. Walaupun kita sudah dalam persiapan, jadi perhatikan semua pengumuman-pengumuman jam-jam ibadah yang sudah ditentukan untuk Anda bisa registrasi nanti registrasinya ketika kita sudah umumkan tanggalnya. Tapi setidaknya Anda sudah siap-siap dan semua prosedur kita coba persiapkan dari sekarang. Mari kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami percaya dalam musim iman di mana kami akan melihat, kami mendapat banyak kesempatan melatih otot iman kami, mengaktifasi iman kami, sehingga kami bisa memperkatakan apa yang kami imani, sehingga apa yang kami perkatakan terjadi di alam rohani dan jasmani. Karena kami percaya, kami disebut umat percaya, umat beriman yang tidak hanya hidup dari apa yang kami lihat, tapi kami hidup dari apa yang kami percaya. Terima kasih firman meterai dalam kehidupan kami, mulai hari ini, besok Senin dan seterusnya, kami akan hidup di musim iman. Orang bilang new normal, kami bilang musim iman. Musim yang baru, di mana kami akan terus mengaktifasi iman kami dan ada banyak hal-hal yang hebat, wonderful, luar biasa yang akan kami lihat
bahkan kami masuki bersama dengan Tuhan. Bisnis kami, profesi kami, keluarga kami, sekolah, anak-anak, pendidikan, semua kuliah kami Tuhan. Kami akan melihat hal-hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan karena kami melepaskan iman di sana Tuhan. Berdasarkan firman yang muncul di dalam hati kami yang Engkau wahyukan sendiri. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan Tuhan kami akan masuk dalam perjamuan kudus, suci kuduskan roti dan anggur, hamba-hambamu yang melayani Tuhan di rumah masing-masing. Tuhan aku berdoa iman kami semakin kokoh di dalam kepercayaan kami kepadamu. Karena Engkau yang lebih dulu mengasihi kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. I love you Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Amen. All my life you have been so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I've surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Amen. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Sebab pada malam waktu ia diserahkan, Yesus mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Kata Yesus, perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Mari kita ingat Tuhan yang telah melakukan perkara besar karena Dia mencintai dan mengasihi kita. Jadi jangan pernah ragu, Tuhan mengasihi kita. Angkat roti dengan tinggi-tinggi. Bukankah roti perjanjian kita angkat tinggi ucapan syukur ini sesungguhnya adalah persoalan kita yang mahal dengan firman yang hidup. Tubuh dari Yesus Kristus, amin. Makan dengan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Yesus mengambil cawan setelah dia makan roti dan berkata, ini adalah darahku yang dicurahkan bagi kamu. Perbuatlah ini jadi peringatan akan aku.
Mari gereja, taruh iman yang akan dimeteraikan oleh darah Yesus. Taruh iman saudara di dalam Tuhan, di dalam Yesus. Akan masa depan, akan bisnis, akan kesehatan, akan sakit sudah disembuhkan. Taruh iman, ucapkan iman. Kehendak Tuhan buat kita baik-baik saja dan sehat. Dan mari kita angkat tinggi dengan ucapan syukur. Dan bukankah cawan perjanjian kita angkat tinggi ini sesungguhnya persekutuan kita mahal dengan darah Yesus Kristus? Amin. Minumlah dengan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita melakukan hal ini karena kita mengingat 3 hal Bapak Ibu. Katakan sama-sama, aku telah disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus. Tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh kita. Dan supaya kita tidak menjadi apa? Lemah dan putus asa. Bapak terima kasih. Kami sangat bersyukur untuk kesempatan yang luar biasa. Yang spesial karena kami beribadah di rumah. Di tempat kami masing-masing. Tapi kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami. Kami mengucap berkat untuk bangsa ini Tuhan. Untuk kota ini. Kami mau berkata virus corona ini akan semakin berakhir dengan anugerah Tuhan karena kekuatannya dilumpuhkan, semakin lemah sehingga tidak mampu untuk membunuh dan menyebar dengan cepat. Sehingga yang sembuh semakin banyak, yang meninggal semakin berkurang. Dan kami percaya Tuhan orang yang juga terpapar semakin berkurang karena semakin lemah kekuatan dari virus ini. Bapak terima kasih, kami doakan pemerintah kami untuk diberikan semangat, gairah, tidak patah semangat, diberikan kesehatan, perlindungan-Mu sempurna buat keluarga mereka, anak istri mereka Tuhan, sampai kepada cucu mereka sehingga mereka bisa fokus untuk memikirkan yang terbaik buat bangsa ini dan kota ini. Terima kasih Tuhan, dan aku berdoa untuk jemaat supaya mereka tetap teguh dalam iman mereka mulai membaca firman supaya iman mereka muncul. Mereka tetap percaya bahwa mereka adalah manusia rohani yang menolong mereka menghadapi banyak pergumulan jasmani hari-hari ini. Pergumulan materi hari ini. Sehingga benar-benar Tuhan kerohanian mereka semakin kokoh, semakin diaktifasi. Yang membuat mereka bisa melihat bahwa semuanya ini mengerjakan hal-hal yang luar biasa yang tidak bisa dibandingkan. Dibandingkan kemuliaan yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kami. Aku mengucap berkat buat seluruh jemaat. Aku berdoa mereka disembuhkan dari sakit mereka, dikuatkan dari kelemahan mereka, diteguhkan dari kebimbangan mereka Tuhan. Anugerah-Mu buat mereka semua. Bapa, Engkau bersama dengan mereka. Dan aku berdoa dengan pelajaran iman ini, mereka mulai terhubung dengan Engkau. Dan semakin kuat menghadapi pergumulan mereka. Dan mereka bisa menang di dalam musim iman ini. Karena Tuhan melakukan perkara besar tepat di depan mata mereka. Terjadi, mereka tidak menjadi terintimidasi, menjadi ketakutan karena iman mereka membangkitkan mereka. Kami mengangkat handphone ini sebagai tanda kami akan memberikan persembahan elektronik dengan sukacita. Bukan karena supaya kami diberkati saja, tapi karena kami percaya bahwa kami adalah umat yang sudah diberkati Tuhan. Oh, bukan saja memberi supaya diberkati, tapi kami yakin bahwa kami juga diberkati oleh Tuhan. Persembahan perpuluhan maupun persembahan syukur Tuhan, kami berikan dengan cinta karena kami bersyukur dan mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur anugerah-Mu atas kami. Haleluya. Soalnya kasih Tuhan, mari buka tangan sama-sama. Terimalah berkat Tuhan, katakan amin dengan antusias. Sebab kehendak Tuhan buat kita semakin naik dan tidak turun, jadi kepala bukan ekor. Keluar masuk kita diberkati Tuhan, bahkan dengan iman. Nah sekarang mari kita latih sama-sama. Kepalkan 2 tangan berkata, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Mari para imam tumpang tangan di atas kepala anak istri dan anggota keluargamu. Tuhan memberkatimu, Dia melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, beri kasih karunia. Dia hadapkan wajahnya, Dia beri shalom, damai sejahtera. Amin. Mari yang percaya dikatakan sama-sama. Amin.
Hapsun, happy Sunday. God bless you, Tuhan berkati semuanya. Bagaikan air sirami tanah gersang, terasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan, janjimu yang indah ku berjalan di dalamnya. Bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan, janjimu yang indah ku berjalan di dalamnya. Ku ingin selalu mendengar suaramu, dan ku renungkan setiap waktu, sebab kau milikku. Untuk selamanya, sampai selamanya, perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan, janjimu yang indah, oh, oh, untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan, janjimu yang indah ku berjalan di dalamnya. Oh, janjimu yang indah ku berjalan di dalamnya. Janjimu yang indah ku berjalan di dalamnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.